konten pokoknya ngaji lah yang pondok-pondok. Wa 'allamtu nas Gusti sesampunipun kula angsal ilmu, 'allamtu nas saya ajarkan kepada manusia. Luar biasa dia orang ini. Kecilnya mencari ilmu di pondok pesantren, dapatkan ilmu, besarnya diajarkan. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta. Kau ajarkan ilmu bukan karena saya, tapi kau ajarkan ilmunya liyuqal, agar dikatakan bahwasanya engkau itu alim, orang yang alim. Bahasa kitanya itu ustaz kiai. Kau ceramah, kau nyampaikan ilmu bukan karena saya, melainkan adalah agar engkau dipanggil ustaz, dipanggil kiai, dipanggil ulama. Dan kata Rasulullah, wa qad qila, dan sudah engkau dipanggil ustaz di dunia. Dan sekarang kata Allah, orang ini kemudian yulqa finnar. Kata Rasulullah, orang ini kemudian yulqa finnar, dilempar dalam neraka. Kenapa dilempar dalam neraka? Karena dia niat ngajarnya, niat mulangnya, niat ngajarkan ilmu agamanya, sesungguhnya bukan ilmu itu, tapi kepengen dipanggil ustaz. Hati-hati ya, kalau sampai ada orang ngajarkan ilmu hanya pengen dipanggil ustaz, hati-hati, bisa pertama kali neraka dinyalakan dengannya. Hati-hati di sini. Makanya para ustaz, para kiai, ya harusnya hati-hati. Ternyata dipanggil ustaz gak cukup. Awalnya ustaz, begitu udah rame kemana-mana, kepengen dipanggil kiai. Kan kalau di sini kan kesannya bahwa kiai kan di atas ustaz. Udah pakai sorban, kemudian pakai peci putih, belum dipanggil pak kiai. Ternyata dia dalam hati pengennya nama kiai kasih aja bolak-balik ustaz terus. Begitu meningkat kiai, ini ada orang macam ini. Dan kalau ada orang yang mengajarkan ilmunya hanya pengen dipanggil romo kiai, itu berarti salah niat. Kalaupun dipanggil kiai, maka di akhirat dia sudah tidak mendapatkan lagi surga. Kenapa? Karena memang yang diharapkan adalah panggilan pak kiai. Hati-hati. Pak, jadi pertama kali neraka jahanam dipanaskan dengan 3 orang. Di dalamnya termasuk qari'ul Quran. Madza fa'alta fid dunya fulan? Apa yang kau kerjakan di dunia wahai fulan? Yang mengatakan qara'tu kitabak, aku baca kitabmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta, engkau itu baca Quran bukan karena aku, tapi engkau baca Quran agar dipanggil qari, dipanggil qari. Tahu arti qari? Qari itu artinya apa? Orang suka baca Quran. Jadi boleh jadi dia nggak pernah baca Quran, tapi begitu di depan rumahnya banyak orang lewat, ya dia tahu-tahu baca Quran. Dan niat baca Quran yang paling tinggi dalam hatinya apa? Biar orang dengerin saya. Ini berarti dia dipanggil luar biasa. Saya kalau lewat rumahnya Pak, dia mesti lagi baca Quran. Padahal orang itu yang baca niatnya dapat itu panggilan qari. Hati-hati, makanya kita harus ikhlas. Jangan sampai kita membawa ember bocor. Akhirnya itu maksud apa? Ember bocor maksudnya adalah amalan yang tercecer. Bahwa ember bocor belum sampai rumahnya udah habis itu, airnya tercecer. Belum sampai akhirat, pahalanya habis di dunia. 3-nya apa dia Ustaz? Di antaranya yang pertama tadi yang berilmu, ngajarkan ilmu plus juga baca Quran. Yang kedua adalah al-munfiq, orang yang suka infak. Hati-hati, infaknya rajin, sedekahnya rajin. Ditanya oleh Allah di dunia di akhirat, "Madza fa'alta fid dunya fulan?" Apa yang kau kerjakan di dunia? Dia jawab, yaitu iktasabtu malan wa anfaqtuhu linnas. Ya Allah, dulu saya di dunia, saya kasab golek duit. Ternyata kasab bahasa Arab, karena papan kasab bahasa Arab, iktasabtu malan, kulo kasab golek duit. Dia wa anfaqtuhu linnas,
aku infakkan harta itu di jalan-Mu ya Allah. Aku infakkan untuk manusia. Apa kata Allah? Allah Ta'ala kalau diinfak bukan karena Allah. Kata Allah, kadzabta wa dusta, engkau infak sedekah bukan karena saya, tapi kepengen dipanggil orang yang dermawan. Itu hati-hati. Wa qad qila, dan di dunia sudah kau dapatkan yang kau inginkan. Orang-orang sudah mengatakan bahwasanya engkau adalah orang dermawan. Maka di sini kau gak dapatkan pahala, sebab pahalanya sudah kau dapatkan di dunia berupa pujian orang dermawan. Summa yulqa finnar, hanya bapak-bapak orang ini dilempar dalam api neraka. Orang yang suka sedekah saja masuk neraka. Kenapa? Tujuan sedekahnya hanya kepengen dipanggil dermawan. Tapi tolong ya, yang pelit, yang bakhil, yang medit, yang kikir, yang begitu. Makanya saya mau infak, takut niatnya salah. Ya Allah, dasar pelit memang, dasar bakhil, punya aja alasan. Tetap, makanya kalau pelit makanya saya itu bakhil. Kenapa? Sebab daripada saya infak tujuannya salah, mendingan dia usah infak. Ya salah. Yang betul tetap infak dan luruskan niatnya karena Gusti Allah. Bapak-bapak kan luar biasa. Kadang-kadang ada bapak-bapak itu kalau suruh infak pelit, bakhil, medit. Tapi kumpulan karo apa misalnya reuni SMP, ya reuni SMA, kumpul banget sama anak-anak SMA yang banyak perempuan-perempuannya di dalam waktu mana betul kira kayak mana itu karena dia harapannya pujian dari teman-teman wanita itu. Buktinya kalau nggak ada wanitanya sama-sama laki-laki mana untuk lapor teman, mana waktu itu tidak ada teman. Nah ini boleh jadi ada orang macam ini. Boleh jadi karena kau sendiri tahu iya, kau sendiri tahu iya, karena saya juga punya apa ya, grup reuni SMP saya. Itu saya lihat ada orang yang jadi kamu aslinya jujur baik, tumpul kalau laki-laki kayaknya orang itu duit. Terlihatnya orang itu malah tapi orang waktu ini ternyata ini mesti kayak mana karena waktu ini tidak problem itu kumpul bareng lanang, buru-buru bosi. Ada, gue orang anak-anak. Jadi berarti kan boleh jadi ada orang yang infak sedekahnya bukan karena ingin sedekah, tapi karena ingin pujian dari orang itu. Hati-hati nih, hanya pengen disebut dermawan. Ada lagi orang yang berjihad, yang harusnya mati syahid, itu pun dilempar pertama kalinya ke api neraka jahanam. Ditanya oleh Allah, "Mada fa'alta fid dunya ya fulan?" Apa yang telah kau kerjakan di dunia? Dia jawab, "Ya Allah, qataltu hatta qutiltu." Ya Allah, dulu saya ini berperang, berjuang, berjihad di jalanmu hatta qutiltu, sampai aku dikutil. Tahu dikutil? Apa? Oh, interpretasinya. Dikutil itu artinya dibunuh. Ya, jadi sampai saya dibunuh. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta. Kau berperang bukan karena aku. Kau berperang hanya ingin dipanggil pahlawan, hanya ingin dipanggil pemberani. Maka sudah kau dapatkan di dunia gelar pahlawan, gelar pemberani, gelar sang hero. Sudah kau dapatkan di dunia. Sekarang kau gak dapat apa-apa. Kemudian orang ini summa yulqa finnar. Kata Rasulullah, akhirnya orang ini bapak-bapak dilempar ke dalam neraka. Bayangkan, seorang qari'ul Quran masuk neraka, seorang alim yang suka mengajarkan ilmu agama masuk neraka, seorang ahli sedekah masuk neraka, orang yang berjihad masuk neraka. Ada 3. Kalau saya sebut tadi kayaknya 4 ya. Dalam hadisnya baca Quran sama alim jadi 1. Hati-hati banget. Tapi jangan sampai untungnya saya nggak masuk, alim nggak masuk, suka sedekah nggak masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian perang juga nggak masuk. Bukan berarti kalau nggak masuk berarti nggak ke neraka, bapak-bapak. Ya,
Kalau yang ustaz saja bisa masuk neraka, apalagi yang bukan ustaz. Kalau yang suka infak saja belum tentu masuk surga, apalagi yang bakhil, Kalau yang dermawan saja belum tentu masuk surga, apalagi yang pelit. Makanya saya pesan, kalau sudah suka infak sedekah, tolong diluruskan niat, nawaitunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap kira-kira? Siap sedekah karena Allah apa siap sedekah? Karena Allah. Oh, siap sedekah karena Allah. Bapak-bapak yang saya hormati, jadi itulah maksud dari sebuah hadis bahwasanya innamal a'malu kanwi'at. Sesungguhnya amal manusia seperti bejana. Contohnya bejana gelas. Apabila bagian bawahnya baik, atasnya baik. Bagian bawahnya idza toba asfaluhu toba alahu. Apabila bagian bawahnya baik, maka toba a'lahu. Bagian atasnya juga toyib baik. Toba itu toyib. Wa idza fasada asfaluhu. Dan apabila bagian bawahnya itu rusak, asfal. Asfal itu bahasa Arab. Aspal. Banyak kalau aspal kan di bawah. Iya, di bawah, dalam, bukan di atas. Wa idza fasada asfal. Wa idza apabila fasada rusak asfaluhu bagian bawahnya, maka fasada a'lahu bagian atasnya juga ikut rusak. Paham maksudnya? Jadi jangan sampai bapak-bapak belajar setiap malam Ahad tapi membawa ember bocor. Jangan-jangan di sini ngaji sampai rumah juga sudah hilang pahala. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah, tapi karena pujian. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena iya dilalai pembagian duitnya pas malam Ahad. Dilalai bagian apa namanya? Bayarannya tidak pas malam Ahad. Si orang kayak orang gajian. Ini beda bang. Tapi mudah-mudahan mangkatnya karena Allah, walaupun neng hati pertamanya karena itu. Lama kelamaan dengan ngaji, akhirnya niatnya berubah. Bapak-bapak jamaah, saya kira itu dulu. Saya sengaja cepat ya, karena hari ini ada pengajian lagi. Insya Allah saya diundang juga. Jadi bapak bersama intinya adalah mari kita bersama-sama tetap beramal soleh, tetap sedekah, tetap infak, tetap ngaji, tapi semua diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bapak-bapak kita doa.